Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Muslim Berkreasi. Pada video kali ini kita akan mengangkat tema pendidikan, tema yang tidak akan pernah usang. Terlebih lagi kita mengangkat tantangan pendidikan Islami di era digital. Hari ini kita memasuki era disrupsi, era yang serba sulit diprediksi. Pendidikan pun mengikuti perkembangan zaman. Subcapaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar pendidikan ini, yang pertama, mahasiswa menampilkan fenomena tantangan pendidikan Islam di era digital. Mahasiswa akan mampu menampilkan berbagai fenomena-fenomena yang nampak di depan mata. Kemudian mahasiswa juga mampu merekonstruksi model pembelajaran pendidikan Islami di era digital agar suasana dalam pembelajaran tidak nampak lesu, anak-anak nampak kurang antusias. Padahal hari ini ya pemerintah sudah membuat regulasi bahwa dalam proses pembelajaran itu harus terbina, terjalin interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian juga harus memberikan inspirasi dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, suasana dalam pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga menyenangkan. Kemudian bahkan juga menantang mereka, para peserta didik, untuk bereksplorasi, mencari berbagai pengetahuan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, para pendidik harus mampu memberikan motivasi kepada mereka untuk terus belajar. Selanjutnya kita lihat dahulu penggunaan teknologi hanya ada di dunia industri, tetapi hari ini nyaris seluruh bidang dalam kehidupan kita memanfaatkan teknologi. Teknologi telah mengambil hati kita dan membuat kita semua merasa tergantung kepada teknologi. Oleh karena itu, di zaman yang serba sulit diprediksi ini, di era disrupsi ini, maka dibutuhkan satu konsep yang kita pernah dengar dengan istilah multiple intelligence yang digagas oleh Howard Gardner. Nah, agar tercipta suasana belajar yang sedemikian rupa, diperlukan adanya kolaborasi dalam dunia pendidikan. Kita simak ayat sebagai berikut. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan di kitab tafsirnya tentang konsep tolong-menolong, atau ya secara umum juga tentang konsep berkolaborasi. Intinya dalam kebaikan, kemudian juga menjauhi kejahatan, kemunkaran. Ada penjelasan yang menarik yang bisa dikembangkan yang dikutipkan dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengutip Ibnu Khaizi Mandad yang hidup 1000 tahun yang lalu. Katanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yakunu biwujuhin fawajibun 'alal alimi an yu'ina an-nasa bi'ilmihi fayu'allimuhum wa yu'inuhum al-ghaniyyu bimalihi wasyuja' bisaja'atihi fi sabilillah, dan seterusnya. Kata Ibnu Khaizi Mandad, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan bisa dengan ilmu bagi orang yang berilmu. Dia mengajari menolong manusia dengan ilmunya itu, sedangkan orang kaya bisa menolong orang lain dengan hartanya. Seorang yang pemberani, patriot, bisa menolong orang lain dengan keberaniannya itu. Nah, sekarang kita kembangkan bahwa orang-orang yang mengerti IT, memahami IT, mereka bisa berkolaborasi dengan pakar-pakar pendidikan. Nah, dengan begitu, maka berbagai masalah teknis pendidikan akan teratasi dengan kemajuan tadi, kemajuan di bidang teknologi. Nanti berkolaborasi antara para pakar teknologi dengan pakar-pakar pendidikan, membuat program dan semacamnya. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.